diaspora dan distribusi yang profesionalitas di tengah zaman yang tidak pasti ini, baik geopolitik, internasional, nasional, itu ekosistem terbentuk. Jadi kalau kita sendiri-sendiri lah Kak, itu bukan ekosistem namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVNU. Jumpa lagi bersama saya, Resi Maulida, dalam program spesial Serambi Nusantara, edisi Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tentu kali ini Resi akan mengajak sahabat-sahabat pergerakan dan pemirsa TVNU melihat bagaimana giroh generasi muda Nahdlatul Ulama dalam perhelatan Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya salah satu kandidat Ketua Umum PPPMI, sahabat Muhammad Fakih Al-Haramain. Assalamualaikum Kak Fakih. Waalaikumsalam Kak Resti. Sehat ya? Sehat. Kak Resti gimana? Alhamdulillah sehat banget. Oke, Kak Fakih terima kasih sudah mau hadir ngobrol-ngobrol di Serambi Nusantara. Siap, saya juga terima kasih undangannya dan juga izin menyapa sobat dari TVNU dan juga seluruh warga pergerakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Al-Haramain. Hari ini sedang diuji, ya, jadi sedang diuji karena baru pertama Kak podcast dan juga menyajikan tentang gagasan sebelum berdebat kandidat. Oh, luar biasa. Oke, jadi pertama kali ya? Pertama kali. Oke, pemirsa TVNU, Kak Fakih ini memang asal berprosesnya itu dari cabang Jember. Iya. Ya, kemudian kalau kita lihat nih dari pengalaman organisasi ya, Kak Fakih ini aktif di tingkat rayon, komisariat, masuk ke sekretariat cabang, sekretaris umum PCPMI Jember, dan menjabat maju sebagai ketua umum PCPMI Jember. Nah, hari ini berkesempatan untuk maju, menginginkan membulatkan tekad ya, maju menjadi kandidat ketua umum PPPMI. Secara track record organisasi ini paling muda loh Kak Fakih, luar biasa pemirsa TVNU ya. Tapi apa sih kayak melatar belakangi kakak sejauh ini untuk maju sebagai ketua umum PPPMI? Satu, saya sering memiliki prinsip bahwa saat saya dimandatkan dengan kelembagaan, pasti mandat kelembagaan itu juga mewakili lingkaran dari pleno pengurus maupun dari senior. Ya saya harus siap, saya selalu dididik begitu Mbak saat proses kaderisasi. Yang kedua, tentu saya ingin mengabdikan juga menghibahkan diri untuk organisasi, dan bagi saya ini sangat absah dan paripurna kalau saya menuntaskan sampai kepengurusan PPPMI. Ya sekalipun tanggung jawabnya tetap, kaderisasi itu tidak hanya di struktural, sampai mati tanggung jawab kaderisasi itu. Begitu. Tapi menginginkan bercoba ya untuk maju ke dalam perhelatan di 2021 Kongres kali ini ya? Berikhtiar lebih tepatnya berikhtiar. Oke, menarik sekali. Siap. Kak Fakih, saya penasaran gitu ya untuk mengulas nama Al-Haramain ini. Memang ada filosofis apa? Kalau dari sanad ideologis, mungkin sama seperti mantan ketua umum ya, Mas Malik Haramain mungkin. Sama secara nama kebetulan sama. Tapi kalau secara biologis tidak ada persoalan marga dan lain sebagainya, ya mungkin doa, karena kan Al-Haramain itu kan dua kota haram, Mekah Madinah maksudnya. Itu sih Kak. Semoga rezekinya sama ya. Amin. Oke Mas Kak Fakih gitu ya. Ya, Kak Fakih, siap Kak Resti. Karena perhelatan kongres ini kan waktunya singkat banget ya Kak ya? Iya, siap. Mempengaruhi nggak sih proses kakak berkonsolidasi dengan sahabat-sahabat di daerah gitu? Atau persiapannya sudah 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu? Iya, bagi saya sangat mempengaruhi Kak Resti, karena satu, kita hitung ada berapa provinsi di Indonesia itu yang ada koordinator cabang dan juga cabang. Tradisi di dalam kepemimpinan PMI, menuju kepemimpinan PMI pasti kita berkonsolidasi, turun ke daerah-daerah. Pasti yang kita temui kelembagaan, karena ini persoalan tukar gagasan, dan juga yang kita temui adalah para senior. Jadi
ngormatin lah, dan juga kita sambung sanad. Kira-kira begitu. Dengan durasi efektif, karena setelah ini kan ada tahapan debat kandidat. Ya. Efektif paling konsolidasi itu Juli. Dan 12 Agustus sudah. Kira-kira sebulan ya berarti lah ya? Ya, sebulanan lah efektifnya. Nah ini butuh kemampuan manajemen yang baik nih ya. Untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, Kak Fakih ini ngobrolin mengenai hasil keputusan terbaru ya, Muktamar kemarin NU di tahun 2021, Muktamar ke-34 tepatnya di Lampung. Di sana menetapkan bahwa statusnya PMI itu menjadi badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Iya. Bagaimana tanggapan Kak Fakih? Satu, sekalipun kapasitas saya Kak Resti sebagai kandidat calon ketua umum PBPMI, ya saya tidak punya legitimasi untuk kira-kira menentukan PMI harus banom. Karena itu bisa diputuskan melalui keputusan kongres yang di situ ada cabang dan juga koordinator cabang. Tapi pada intinya PMI pernah berada pada dua fase, baik independensi maupun pertama itu badan otonom, independensi lalu interdependensi. Bagi saya dalam 3 fase itu PMI tetap menjadi arus besar Kak Resti. Poin positifnya, kalau PMI itu kira-kira interdependensi, maka PMI itu menjadi arus besar. Ya. Arus besar yang tetap secara ideologis, secara haluan, secara manhaj itu adalah Nahdlatul Ulama. Begitu. Tapi, dan kita bisa masuk pada banyak segmentasi, karena saya alami waktu proses pengkaderan dulu Kak. Jadi bayangkan PMI itu juga bisa menjangkau kalangan abangan, bahkan yang orang tuanya Muhammadiyah masuk PMI itu ada, yang pada akhirnya juga ikut tahlilan. Nah, ini saya itu. Ya. Oh ya, Kak Resi ternyata. Tapi kalaupun PMI menjadi banom, yaitu legitimasinya akan semakin kuat. Bahwa PMI ini menjadi bagian rahim yang memang dulu Nahdlatul Ulama, hari kembali ini kembali ke rahim lah. Oke, tapi ini memang tanggapan pribadi lah ya, gitu ya. Tanggapan pribadi calon ketua umum. Sebagai calon ketua umum begitu. Kalau interdependensi ya kita harus besar. Jadi klaim PMI itu sudah pasti kulturalnya NU, tapi PMI bisa membuat arus besar sendiri. Tapi kalaupun banom itu semakin memperkuat legitimasi. Kira-kira begitu Kak. Oke, bagaimana pembacaan Kak Fakih yang melihat keseriusan dari PMI sendiri mengenai statusnya PMI sebagai badan otonomnya di Nahdlatul Ulama? Keseriusan dari PMI, bacaannya seperti apa? Iya. Saya tidak bisa memastikan secara rinci ya. Maka ukuran ini aja, ukuran ya. Bacaan. Kalau ukuran bacaan pasti nanti pro dan kontra kalau diserahkan ke forum kongres, dan itu suara cabang dan juga koordinator cabang saya rasa akan pro kontra. Ada beberapa karakteristik wilayah yang pasti itu menginginkan banom, ada beberapa karakteristik wilayah yang tetap ingin interdependensi. Itu kan berkaitan dengan historikal, masa lalu juga relasi hubungan kedaerahan, karakteristik wilayah, dan lain sebagainya. Bagi saya melihat pembacaan hari ini situasinya masih begitu. Jadi tarik-menariknya masih di situ Kak. Saya belum bisa berani menegaskan PMI akan potensi banom, karena di cabang koordinator cabang pun sumbang, masih ada yang pro, ada yang kontra. Maka forum legitimasi itu di Kongres PMI. Oke, kira-kira besok lah kemana sahabat-sahabat pergerakan ini akan membawa PMI di Nahdlatul Ulama sendiri gitu ya? Ya, benar Kak. Oke, Kak Fakih, selanjutnya kita akan bahas mengenai internal PMI. Kemudian secara struktural di PMI itu ada struktural Kopri juga. Oh iya. Dan statusnya Kopri kan hari ini sebagai semi otonom ya. Bagaimana sih Kak Fakih menafsirkan status semi otonom? Oke. Semi otonom itu dia memiliki beberapa wilayah otonomi. Tapi dalam keputusan tertinggi dia harus langsung ke ketua umum. Katakanlah semisal dulu saya ketua cabang Kak Resti, terus saya punya ketua Kopri.
Jadi ketua Kopri itu bukan di bawah naungan bidang-bidang, tapi dia langsung ke ketua umum. Jadi haluan visi misi, misal saya punya visi misi terkait dengan Kopri dahulu, ya itu harus diterjemahkan oleh Kopri. Tapi itu kan kakunya begitu, secara isinya harus selaras berarti ya? Iya, artinya secara de jure begitu, tapi secara de facto tentu saya memberikan kebebasan, keleluasaan. Yang penting kamu kalian diskusi dengan saya, transformasi lah, pengen seperti apa gagasan dari Kopri itu. Tapi saya juga tidak otoriter Kak Resti, maksudnya harus begini. Harus begitu saya? Enggak. Jadi biar saya ngasih dinamisasi kepada Kopri untuk membentuk ijtihad di wilayah Kopri. Yang penting terkonfirmasi saja ke saya. Oke, gitu sih, Kak. Menarik sekali nih. Status paling ideal hari ini kan wacana Kopri luas. Oh iya. Paling kakak, menurut kakak ya, menurut kakak status paling ideal Kopri hari ini itu apa? Apa gitu statusnya? Ini pertanyaan paling sulit sepertinya. Bisa kalau salah ngomong bisa di demo Kopri. Khawatir di-cut gitu ya. Di demo Kopri se-Indonesia ini. Kalau per hari ini mungkin fokus ke pemerataan terlebih dahulu ya Kak. Tapi sembari itu format otonomisasinya bisa dimulai. Semisal pilot project dan prototipenya itu koordinator cabang yang secara kaderisasi Kopri, lalu juga atmosfer Koprinya maupun realisasi program kerja dari Kopri itu paling ideal. Tentu ini kan punya ukuran-ukuran ini pengurus PB Kopri. Coba itu dicoba prototipenya dulu. Oke, artinya Kak Fakih memang menghendaki untuk otonomisasi? Pemerataan dulu Kak. Pemerataan aja? Ya, artian begini, pemerataan itu artian dari pemerataan kaderisasi formal, lalu kalkulasi jumlah Kopri yang itu sudah mulai dipilih. Ini kan ada yang penunjukan masih dari ketuanya. Itu dulu coba dihitung. Kalaupun mau dicoba otonomisasi, prototipe. Menarik nih, menarik untuk dibahas. Sebelum kita lanjut, Kak Fakih mungkin bisa dinikmati dulu hidangan yang sudah siap karena tim produksi ini luar biasa. Izin Kak. Ya masih hangat, masih dingin, ini sesuai selera. Siap. Oke. Kak Fakih kira-kira sudah mengantongi berapa suara ini sejauh ini? Kasih tahu nggak ya? Belum Kak, belum bisa dipublish lah ya? Ya, dipublish. Oh, rahasia privat berarti? Iya, tapi kalau hitungan kita tipis-tipis boleh dibocorkan? Di atas 30 lah. Oh, luar biasa ya, sudah banyak. Oke, boleh merapat teman-teman? Oke, luar biasa ya, sudah banyak sekali itu Kak. Ya. Oke, Kak Fakih, hari ini kan tantangan global itu luar biasa ya. Tantangan global itu begitu kompleks. Siap. Dan hari ini PMII sebagai pergerakan mahasiswa Indonesia punya segmentasi mahasiswa yang beradanya di kampus-kampus. Begitupun kaum mahasiswa generasi milenial yang dipenuhi oleh generasi milenial terus ataupun Gen Z itu punya tantangan yang kompleks juga kayak dia tidak bisa diatur, misalkan independen gitu loh kayak merdeka secara pikiran sendiri gitu kan. Nah, bagaimana? Kemudian bagaimana Kakak memperkuatkan pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah ke generasi mereka saat ini? Ya, satu mungkin ya kita harus menyesuaikan dengan zaman. Satu semisal saluran dakwahnya. Jadi saluran dakwah itu kita tidak bisa dengan model-model lama lagi Kak. Jadi sudah harus digitalisasi. Oke, misalnya seperti apa? Ya, semisal kita melalui media sosial seperti TikTok, atau Instagram, Reels yang beberapa detik lalu diviralkan kan. Itu ya sekarang yang Gen Z sangat suka. Dan harus unik. Singkat, padat, tapi informatif gitu kira-kira ya? Singkat, padat, dan juga informatif. Dan itu tapi memiliki nilai edukasi. Efektif nggak menurut Kakak seperti itu? Kalau dalam memunculkan framing dan itu untuk menggait minat Gen Z, bagi saya efektif. Oke, penjaringan awal artinya? Ya, penjaringan awal, pengenalan awal. Atau kesan awal terhadap PMII.
Tapi tetap secara mendalam kaderisasi itu tetap harus tapi tetap secara mendalam kaderisasi itu ya harus intens. Kaderisasi formal, non formal dan lain sebagainya itu kan. Oke, menarik ya. Kemudian Ketua Umum PBNU, Kak Fakih, pemirsa TVNU ini memiliki tema besar ya kan, dan ini menjadi PR kita semua mengenai merawat jagat, membangun peradaban. Nah, bagaimana hal tema besar ini dielaborasikan dalam visi gerakan PMI ke depan kepemimpinan Kak Fakih? Ya, satu terkait dengan merawat jagat dan membangun peradaban ya, diterjemahkan dalam visi gerakan. Tentu PMI ini kan ladang dakwah dan juga ladang kaderisasinya kampus. Kalau semisal keinginan para muassis itu PMI diciptakan sebagai organisasi intelektual bagi kalangan muda Nahdliyin yang di kampus, maka ladang merawat jagatnya di PMI itu harus dari kampus, Kak. Paling tidak kalau rayon, komisariat. Karena saya ini jujur kader yang dari kampus umum dan itu eksak, Kak. Oh iya. Ya, jadi penting sekali bahwa merawat jagat yang dilakukan oleh PMI itu dimulai dari pesantren. Dari kampus. Okay. Lalu kalau eksternal itu ya diperkuat dari unsur pesantren. Intinya memperkuat dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin keinginan Gus Yahya itu kira-kira terkonsolidir dalam saluran-saluran jaringan Nahdliyin, khususnya PMI di kalangan kampus. Membangun peradaban tentu membangun intelektual. Makanya visi saya itu kepemimpinan intelektual, Kak. Kepemimpinan intelektual. Oke. Okay. Kepemimpinan intelektual artian harapan para muassis, kader-kader PMI itu adalah para kawah candra di muka yang memiliki intelektualitas. Jadi tidak ada lain, tujuan PMI itu adalah menjadikan intelektual baru di kalangan Nahdliyin. Sehingga merawat peradaban itu, PMI menjadi bagian dari kaderisasi di masa depan yang itu sifatnya melahirkan ya para cendekiawan, akademisi yang keilmuannya itu berpihak, melahirkan politisi-politisi tangguh yang itu memiliki moralitas, melahirkan entrepreneurship dan wirausahawan yang memiliki integritas tinggi dan ekosistemnya juga bermanfaat bagi Nahdliyin. Kira-kira aset terbesar di kalangan mahasiswa itu PMI. Menarik nih. Itu, Kak. Ya, jadi jangan dibaca bahwa itu tunggal hanya milik NU. Kira-kira kalau ini visi PBNU, ini tidak hulu hilir. Kalau hulu hilir, hulunya juga di kita PMI-nya. Harus diterjemahkan begitulah, Kak. Artinya harus tarik menarik ini sama ya? Sama, hulu hilir lah. Jadi PMI ini berbicara terkait dengan hulu lalu didorong ke hilir. Sehingga menjadi satu ekosistem besar merawat peradaban itu. Membangun peradaban. Ya, membangun peradaban. Itu sih, Kak. Oke. Ini kan tentu PMI intelektual ya, masuk dalam satu keresahan saya ketika hari ini PMI kehilangan tokoh intelektualnya, Kak. Katakanlah dulu kita ada tokoh sentralnya PMI di bidang intelektual, diplomasi gitu ya. Ada sahabat Mahmud Junaidi. Kan hari ini figur-figur itu tidak hadir kembali gitu, regenerasinya tumpul, tidak ada gitu kan. Gitu kira-kira ya kayak. Nah, bagaimana Kakak membuat rencana strategis ke depan penguatan PMI intelektual muda di PMI? Satu, itu harus dibangun dari budaya yang pertama. Jadi coba saya ingin mendorong budaya-budaya intelektual di PMI. Ya tentu hari ini intelektual ya, Kak. Iya. Tapi budaya itu coba kita perluas. Bagaimana lalu saat saya nanti memimpin PMI, saya punya satu gagasan terkait dengan inkubasi kompetensi kader. Inkubasi kompetisi kader. Kompetensi. Inkubasi kompetensi kader. Jadi kita himpun talenta-talenta muda dari PMI yang itu secara rumpun keilmuan sangat beragam, itu didistribusikan dalam beberapa pelatihan atau sertifikasi keilmuan.
atau juga dalam proses magang. Nah, PBPM itu menjadi jembatan untuk mengakomodir itu Kak, nanti. Untuk apa? Ini juga berkaitan dengan tantangan PMII hari ini melihat kebijakan dari Kementerian Pendidikan, kurikulum merdeka. Apa solusi alternatif PMII melihat kurikulum merdeka? Ya bagi saya, kader-kader yang sudah baru selesai pendidikan, dan itu baru purna dari struktural, fasilitasi dong terkait dengan sertifikasi pelatihan, keilmuan, dan magang, yang PMI itu juga nanti bisa menjadi jembatan untuk mendorong itu pada keahlian itu. Semisal beberapa lulusan dari mahasiswa hukum, dia harus melakukan magang advokat. Ini kan banyak sebenarnya jaringan senior yang di situ. Ya tugas dari PBPMI mendorong talenta-talenta itu. Ya. Gitu. Jadi poin utamanya dimulai dari budaya ya. Dari jangan budaya. Pagi sampai malam kita kajian, paginya tidur gitu, kesiangan. Itu. Ini kan budaya yang perlu diubah ya teman-teman ya. Nah, siapa nih yang begini nih? Kameramen. Oke. Kan karena secara ini ya background struktural kan belum pernah masuk di kelulusan PB ya. Ya, siap. Apakah ini menjadi tantangan kakak sendiri atau bagaimana melihat visi besar kakak ini gitu, dan kakak belum punya pengalaman menjabat di skupnya nasional. Skup nasional ya. Ya mungkin satu ini soal adaptasi ya Kak. Karena barometer PBPM itu yang secara proses dinamika lalu skup dalam memimpin itu adalah cabang. Satu karakteristik di cabang saya itu kampusnya multi keilmuan Kak. Ada kampus umum, kampus agama, kampus pesantren, kampus swasta. Dua, dinamika organisasi jalan. Artian proses yang pernah saya lalui itu menjadi modal Kak, untuk saya naikkan pada level nasional. Nah yang ketiga, saya juga pernah punya pengalaman ya memimpin konsolidasi Konkorcap di Jawa Timur kemarin. Tim ses ya? Ya yang rekom lah Kak, yang merekomendasikan dan ngusung. Gitu. Ya soal adaptasi nanti Pak. Artinya siap ya untuk maju ke depan? Prinsipnya kalau adaptasi ya satu siap kooperatif, dan juga dua siap sharing. Ini bisik-bisik aja nih. Ya, siap. Ngomong-ngomong maju dalam perhelatan kongres ini, keinginan sendiri atau didorong senior? Sendiri lah ya. Sendiri, lalu kelembagaan juga support. Lalu senior juga, ya. Kak Fakih kan punya grand design ini ya, pemirsa, mengenai PMII intelektual. Kepemimpinan intelektual. Bagaimana Kak Fakih membaca mengenai situasi politik hari ini ya, politik internasional, politik domestik, apalagi mungkin nanti saat kakak terpilih sebagai ketua umum, kan kakak akan mengalami fase residu-residu politik ya hari ini gitu. Ini kan kepemimpinan kakak gitu ya. Bagaimana kakak membaca ini semua? Satu, melihat situasi hari ini secara geopolitik ini kan geopolitik itu kan jelas kita dihadapkan dengan beberapa gejala potensi perang besar yang terjadi di masa mendatang. Belum lagi perang dagang yang itu tentu berpengaruh terhadap ekosistem perkembangan ekonomi di Indonesia. Sehingga bagi saya situasi geopolitik ini hari ini penuh ketidakpastian. Yang kedua, diterjemahkan dalam situasi nasional hari ini akhirnya mengalami beberapa gejala yang itu kita berada di fase era disrupsi Kak. Jadi fase disrupsi itu ya tantangannya ini sangat besar. Bagaimana saat di era disrupsi hari ini sesuatu hal itu mudah berubah. Bayangkan dahulu Nokia yang sangat booming, yang kira-kira tidak ada tandingannya, dengan cepatnya berubah menjadi paling keren lah ya. Paling keren. Nah, dengan situasi ketidakpastian itu, maka PMI ini harus
kira-kira menjadi ini ya, kira-kira menjadi bagian dari era tersebut. Nah, satu, paling tidak harus mengubah pola PMI itu, Kak. Kalau dulu misal lulus 7 tahun, jadi kalau nggak lulus 7 tahun harus itu disiplin lah ya. Nggak sah, ya hari ini mulai disiplin. Setelah itu lanjut ke jenjang studi yang lebih tinggi. Dan kalau bisa linear, saya memang secara background teknologi pangan, Kak. Dan insya Allah setelah ini kan lanjut juga di food safety, keamanan pangan di Bogor. Sebelum saya yang di Jember. Artian itu tidak ada kata lain menghadapi perubahan yang tidak pasti ini, PMI harus meluaskan profesionalitas. Keren ya, banget ini. Ya, profesionalitas lah, Kak. Intinya itu, tidak ada kata lain. Baru kalau sudah ada diaspora dan distribusi yang profesionalitas di tengah zaman yang tidak pasti ini, baik geopolitik, internasional, nasional, itu ekosistem terbentuk. Jadi kalau kita sendiri-sendiri lah, Kak, itu bukan ekosistem namanya. Iya benar, individualis. Iya. Gitu. Oke, ini kan tadi sudah digambarkan kita ya, bagaimana situasi hari ini, kemudian tantangan hari ini. Saat kakak nanti terpilih, apa yang pertama kali kakak lakukan di kepemimpinan PBPMI? Pertama yang akan saya lakukan, saya akan berkonsolidasi secara hati ke hati dengan PKC di seluruh Indonesia. Saya akan ajak duduk dan saya akan bangun budaya 2 arah dalam organisasi kita, menertibkan organisasi kita, Kak. Artian menertibkan itu sesuatu hal yang itu ya sifatnya buat gaduh dan lain sebagainya, itu ya harus terkomunikasikan. Tuh. Yang ketiga, saya akan transformasi terkait dengan apa yang akan saya lakukan ke depan kepada PKC dan ke senior-senior lah, Kak. Menarik sekali. Ya, itu yang akan saya sampaikan. Saya akan melakukan penguatan internal di organisasi, di eksternal organisasi saya akan melakukan pengembangan ini dan ini. Saya akan pertegas itu. Oke, ini buat catatan juga pada sahabat-sahabat pergerakan nih, nanti saat Kak Fakih terpilih, kalau Kak Fakih tidak menyelenggarakan agenda-agenda perkumpulan PKC secara intim, ini boleh notis lah ya, diingat-ingatkan kembali. Siap. Oke, terakhir Kak Fakih, apa yang ingin Kak Fakih sampaikan kepada para calon-calon pemilih Kak Fakih di seluruh Indonesia? Silakan Kak Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada seluruh kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, ya termasuk pemilih, jadi saya harus sapa seluruh kader, Kak. Seluruh kader juga para ketua cabang, ketua koordinator cabang, ketua komisariat, ketua rayon, para senior, para alumni. Pertama saya berikhtiar maju dalam kontestasi kepemimpinan PBPMI dengan segenap gagasan, integritas dan juga prinsip yang akan saya pegang. Kedua adalah perbaikan dan pengembangan organisasi. Kalah dan menang akan saya terima. Pada intinya saya maju dalam kepemimpinan PBPMI. Saya ingin menjadi bagian dari arus sejarah kepemimpinan PBPMI dan itu saya siap. Itu Kak Risti. Luar biasa sekali Kak Fakih, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di Serambi Nusantara. Siap Kak. Terakhir saya ucapkan selamat berkontestasi di Kongres. Semoga hasil maksud yang terbaik untuk Kak Fakih. Amin. Oke, pemirsa TVNU, mungkin itu yang bisa kami ajak bagaimana melihat cara berpikirnya generasi muda dan Nahdlatul Ulama, yang mana hari ini kita mengundang kandidat Ketua Umum PBPMI sahabat Muhammad Fakih Al-Haramain. Dan tentu saya Lesti Maulida pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.